Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang satu ini dikenal dengan sosok yang sangat kaya raya, hidupnya sangat bergelimang harta. Tetapi walaupun kaya raya, ia tetap hidup dengan sederhana. Ia juga tidak berhitungan dalam bersedekah. Dengan itu, seluruh masyarakat Madinah dapat merasakan bagian dari hartanya. Ia juga tidak memiliki hasrat akan kekuasaan. Ia adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Dalam artian 10 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertepatan pada tahun 580 Masehi. Nama asli dari Abdurrahman bin Auf adalah Abu Amr atau Abdul Ka'bah. Ia berasal dari Bani Zuhra, salah satu bani yang ada di suku Quraisy, yang sama dengan asal suku Siti Aminah, yaitu ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Auf bin Al-Haris, sedangkan ibundanya bernama Siti Syifa. Walaupun usianya yang masih terbilang muda, dengan kesuksesan sebagai saudagar dan kekayaannya, ia dekat dengan suku Quraisy, para petinggi suku Quraisy, yaitu Umayyah bin Khalaf dan Abu Bakar As-Siddiq. Melalui Abu Bakar As-Siddiq ini, Abdurrahman bin Auf memeluk agama Islam. Dapat dikatakan dalam catatan sejarah bahwa Abdurrahman bin Auf ini masuk agama Islam sebelum Nabi Muhammad memasuki rumah Arqam bin Abi Arqam. Karena pada saat itu rumah Arqam bin Abi Arqam ini dijadikan sebagai tempat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Abdurrahman bin Auf ini masuk agama Islam bertepatan pada tahun 614 Masehi. Dengan itu Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu orang as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Ketika kaum kafir Quraisy mulai menyiksa kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Walaupun dirinya itu dekat dengan para petinggi Quraisy, menjadikan Abdurrahman bin Auf itu hidupnya aman dari siksaan kaum Quraisy, tetap ia ikut berhijrah ke Habasyah karena ketaatannya dia pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun melalui perjalanan yang sangat panjang, ia tetap ikut hijrah ke Habasyah. Begitu juga ketika berhijrah ke Madinah. Walaupun kekayaannya yang ditinggalkan di Makkah itu sangat banyak, tetap ia mengikuti hijrah ke Madinah. Ia meninggalkan semua harta yang ada di Makkah. Ia hanya membawa pakaiannya ia bawa ketika berhijrah. Setibanya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini termasuk saudagar yang kaya di Madinah. Sa'ad bin Rabi ini menawarkan sebagian hartanya untuk dimiliki Abdurrahman bin Auf. Karena Sa'ad bin Rabi ini sudah menganggap Abdurrahman bin Auf itu sebagai saudara kandungnya. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa persaudaraan mereka itu persaudaraan yang abadi dengan didasarkan iman dan takwa. Sa'ad bin Rabi ini menawarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, seperti kebun, rumah, tanah. Bahkan salah satu istri Sa'ad bin Abi Rabi ditawarkan pada Abdurrahman bin Auf untuk dinikahinya. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolak semua tawaran yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi. Ia malah ingin ditunjukkan jalan menuju pasar karena ia akan berusaha mencari rezeki di pasar tersebut. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad. Abdurrahman bin Auf memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjihad. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini memberikan seluruh hartanya untuk keperluan jihad, seperti unta, kuda untuk pelengkap dalam berjihad.
Seiring berjalannya waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf terus menginfakkan hartanya, mengabdikan dirinya untuk memperluas agama Islam. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu membagi-bagikan hartanya ke seluruh masyarakat Madinah, sehingga masyarakat Madinah itu menginginkan yang menjadi khalifah selanjutnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf itu selalu menolak tawarannya sampai khalifah berganti Umar bin Khattab, dan menjelang wafat Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf ini ditunjuk salah satu pengganti dari Umar bin Khattab. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini tetap menolak tawaran itu. Ketika permusyawarah pemilihan khalifah, Abdurrahman bin Auf ini menjadi seorang hakim, dan kearifannya, kebijaksanaannya yang diangkat menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Karena itu Utsman bin Affan sangat menghormati Abdurrahman bin Auf. Bahkan Utsman bin Affan mengangkat Abdurrahman bin Auf itu sebagai penasihat khalifah. Tetapi Abdurrahman bin Auf itu tetap menjadi orang yang biasa yang selalu mendermakan hartanya. Setelah Utsman bin Affan menjadi khalifah, dan ia berwasiat dengan menulis surat yang akan menggantikan dirinya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan ada yang memberitahu kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, bahwa nanti yang akan menggantikan Utsman bin Affan adalah engkau, karena Utsman bin Affan itu telah berwasiat dengan menulis surat." Abdurrahman bin Auf berdoa kepada Allah bahwa, "Ya Allah, jika memang yang ditulis Utsman bin Affan itu adalah aku, maka cabutlah nyawaku sebelum Utsman bin Affan." Setelah berdoa beberapa bulan kemudian, Abdurrahman bin Auf wafat sebelum Utsman bin Affan itu wafat, yaitu bertepatan pada tahun 32 Hijriah dalam usia 74 tahun. Dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmahnya bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sosok sahabat yang sangat sukses dalam berbisnis dan sangat kaya raya, tetapi kekayaannya tidak menjadikan dirinya sombong. Abdurrahman bin Auf itu selalu mendermakan hartanya, selalu menginfakkan, selalu mensedekahkan. Bahkan seluruh masyarakat Madinah itu dapat merasakan bagian dari hartanya. Dan Abdurrahman bin Auf itu adalah seseorang yang arif, yang bijaksana. Dan dalam catatan sejarah disebutkan bahwa semasa hidupnya Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah mencicipi, tidak pernah meminum arak sedikit pun. Dan Abdurrahman bin Auf dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Wallahu a'lam. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.